Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tidak tersusun dari batas peta, melainkan gerak dan peran besar kaum muda. Ciptakanlah sesuatu yang hebat, maka orang-orang akan menirunya. Fokuslah pada sesuatu, maka itu akan menciptakan sesuatu yang hebat. Maka dari itu, kami persembahkan SFS Saving Face System. inovasi alarm peringatan menyentuh wajah sebagai proteksi coronavirus disease 19. Bersama dosen bimbing Bapak Indra Agustian STMM. Saya Ade Anggian Hakim. Saya Wahyu Berki Bestari, saya Darina, Kami dari Universitas Bengkulu. Sebuah penelitian berskala kecil pada 2015 di Amerika Serikat memperkirakan bahwa seseorang menyentuh wajah rata-rata 23 kali dalam 1 jam. Hampir setengah jumlah sentuhan itu melibatkan area mukosa pada wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Padahal bagian-bagian wajah tersebut merupakan saluran sempurna bagi kuman dan virus yang tak terhitung jumlahnya untuk masuk serta menginfeksi tubuh. Karena itu, cara mudah menghindarinya adalah berhenti menyentuh dan mengusap wajah dengan tangan. Kami menciptakan inovasi bernama Saving Face System. Inovasi alarm peringatan menyentuh bagian wajah sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam usaha pencegahan terhadap penularan COVID-19 dari seringnya menyentuh wajah. Teknologi terintegrasi yang diinovasikan yaitu adanya pengontrolan gerakan tangan terkait jarak dan sudut. Berdasarkan tujuan utama sebagai inovasi alarm peringatan, maka alat ini memiliki sensitivitas sudut terhadap gerakan tangan ketika mendekati wajah. Rumusan masalah pada penelitian kami kali ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana rangkaian dan komponen yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem keamanan menyentuh wajah dari ancaman coronavirus disease 19 menggunakan sistem. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana perhitungan penguatan sistem proteksi menyentuh wajah dari sistem. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menentukan rangkaian dan komponen yang digunakan dalam sistem yang dirancang. Yang kedua, menganalisa perancangan sistem keamanan menyentuh wajah dari ancaman COVID-19 menggunakan sistem yang dirancang. Yang ketiga, mengetahui perhitungan penguatan sistem proteksi menyentuh wajah dari sistem yang telah dirancang. Di sini ada 4 manfaat dari penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang protokol keamanan terhadap coronavirus disease 19. Yang kedua, agar bisa mengendalikan bagian tubuh yang dominan sebagai penyebab dalam penyebaran virus corona. Dan yang ketiga, untuk mengenali sistem kontrol dalam analisis optimalisasi inovasi dari Saving Face System. Dan yang terakhir yaitu menciptakan dan menghasilkan smart teknologi yang dapat memperingati dan membiasakan tidak menyentuh bagian tubuh tempat masuknya virus corona. Baiklah, yang selanjutnya adalah tahap dari pembuatan Saving Face System ini. Yang pertama adalah merancang jalur PCB menggunakan software Deep Trace sebagai media penghubung antar komponen. Yang kedua, mengukur kinerja setiap komponen untuk mengetahui sistem kerja dan nilainya. Yang ketiga, perancangan penguatan tegangan untuk memaksimalkan kinerja Saving Face System ini. Yang keempat, merangkai masing-masing komponen utama dengan rapi. Dan kelima adalah tahap penyelesaian. Baik, selanjutnya adalah diagram blok dari sistem yang kami rancang, terdiri dari 3, ada input, ada proses, dan juga ada outputnya. Di sini yang pertama, input adalah yang kami gunakan yaitu sensor sudut, kemudian diproses oleh IC yang di-combine dengan relay, kemudian menghasilkan output yang berupa buzzer. Selanjutnya adalah cara kerja dari alat kami. Yang pertama adalah alat kami bisa letakkan langsung di tangan kita, kemudian ada komponen-komponen utama yang di sini yang kami gunakan yaitu sensor sudut, ada LED, ada buzzer, ada saklar, juga ada relay. Selanjutnya adalah alat kami. Alat kami ini terdiri dari 3 kali pembuatan inovasi. Yang pertama adalah inovasi yang pertama kali yang masih sederhana, kemudian yang mode jam yang kami manfaatkan dengan menggunakan jam bekas, kemudian yang ketiga adalah mode mini. Untuk tabel hasil pengujian, di sini kami menggunakan tegangan dari 1,5 sampai dengan 2,5 volt. Itu tidak dapat menghidupkan buzzer. Ketika kami menggunakan tegangan lebih dari 3 sampai 3,5 volt, maka buzzer bisa berfungsi dengan baik mengeluarkan bunyi suara. Hasil pengujian jarak sensor terhadap titik uji. Ketika sensor atau sensor yang ada di tangan kita didekatkan dengan wajah yang berjarak 30 cm lebih kecil mendekati wajah, maka alat kami
itu akan mengeluarkan output berupa suara buzzer. Hasil pengujian muatan dengan op-amp berhasil kami kuatkan lebih dari 2 kali lipat tegangan awal, yang mana dapat mengaktifkan buzzer. Adapun kesimpulan dari penelitian kami, yaitu kesimpulan yang pertama, rangkaian dan komponen. Untuk metode penyusunan komponen, perancangan rangkaian dilakukan pada papan PCB dengan dibantu software device dalam meminimaliskan desain alat dan memaksimalkan hubungan antar komponen. Kesimpulan yang kedua adalah metode penguatan, di mana mekanisme penguatan tegangan kerja ini, keberhasilan mekanisme kerja ditentukan dengan keberhasilan penguatan tegangan sensor oleh sistem op-amp yang telah diterapkan. Kesimpulan yang ketiga mengenai perancangan sistem. Untuk mekanisme sistem saving phase system, dengan mengetahui fungsi setiap komponen akan memaksimalkan sistem kerja dari alat saving phase system. Jika setelah hujan, Ada genangan air di sepanjang jalan. Maka setelah berkarya ada inovasi Sepanjang